Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Abdullah dari kampus TIT Al-Khairiyah Mamuju, semester 1, angkatan ketiga, akan membahas biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Di dunia barat, Ibnu Sina lebih terkenal dengan nama Afisana. Ibnu Sina lahir di Afsiana, dekat Bukhara atau sekarang dikenal sebagai wilayah Uzbekistan, pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Beliau merupakan filsafat Islam termasyhur. Ibnu Sina memiliki gelar Ar-Rais yang memiliki arti pemimpin orang-orang yang bijak. Ibnu Sina dibesarkan di tengah-tengah lingkungan keluarga Syiah Ismailiyah. Ibnu Sina terlahir dari seorang ibu yang bernama Satare yang berkebangsaan Turki, dan ayahnya bernama Abdullah berkebangsaan Arab dan Persia. Ayah Ibnu Sina merupakan sarjana asal Afghanistan dan bekerja sebagai pegawai pemerintahan dinasti Samanid atau dinasti yang berinduk pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ibnu Sina memiliki saudara laki-laki yang bernama Mahmud. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah mampu menghafal Al-Quran dan juga tata bahasa yang sangat bagus. Lalu ia juga mempelajari logika dan matematika. Kemudian pada usia 16 tahun, beliau telah banyak mengetahui sastra Arab, fikih, ilmu hitung, filsafat, bahkan ilmu kedokteran. Profesinya di bidang kedokteran dimulai saat beliau berusia 17 tahun. Kepopulerannya sebagai dokter bermulai ketika berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur pada tahun 976 Masehi sampai dengan 997 Masehi. Salah seorang penguasa dinasti Samanid. Ibnu Sina tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan usianya pun tidak panjang. Meskipun banyak kesibukan dalam urusan politik, ia berhasil mengarang beberapa buku kesuburan. Karya ini disebabkan karena kesabaran sebaran faktor, diantaranya pada yang pertama ia pandai mengatur waktu. Siang digunakan untuk pekerjaan pemerintah, sedangkan waktu malamnya digunakan untuk mengerjakan dan mengarang. Bahkan lapangan kesenian tidak ditinggalkannya. Yang kedua, karena kecerdasannya otak dan kekuatan ingatannya yang tidak sedikit. Artinya, bagi kepadatan karyanya, ia sering menulis tanpa buku referensi, dan pada saat kegiatan tidak kurang dari 50 lembar yang ditulis setiap hari-harinya. Karya tulis Ibnu Sina kurang lebih 250 buku, diantaranya Asy-Syifa. Buku ini adalah buku yang terpenting dan terbesar dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Yang kedua, An-Najah. Buku ini merupakan ringkasan dari buku Asy-Syifa. Karya tulis ini ditunjukkan khusus untuk kelompok terpelajar yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah. Seorang yang lengkap yang ketiga, Al-Syarat bertaubat.
ini mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Yang keempat, Al-Hikmah Al-Masrikiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelas maksudnya. Dulu buku ini naskah-naskahnya masih ada yang memuat bagian logika, ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf. Tetapi menurut Carlos Melino, berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Yang terakhir ada Al-Qanun Al-Ferdilami. Menurut penyebutannya, orang-orang barat buku ini berisikan ilmu kedokteran yang terbagi atas 5 kitab dalam berbagai ilmu yang bergensi penyakit dan lain-lainnya. Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 1037 Masehi atau 428 Hijriah dalam usia 58 tahun karena terkena penyakit dingin atau kuling sehingga ia tidak dapat berdiri atau berjalan, dan Ibnu Sina dimakamkan di Iran. Demikianlah biografi Ibnu Sina singkat. Saya akhiri. Allahumma fi'la qaum taris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.